kita berharap ya, yang namanya Presiden Prabowo Subianto bukan hanya kemudian mengaum bagaikan macan, tapi kemudian tidak berbuat apa-apa, makanya tidak sedikit orang bilang cuma omon-omon aja. Tapi buat saya, kalaupun dia tidak sebesar macan, cuma sebesar kucing, tapi kalau bisa kucing yang bisa menangkap tikus ya, dan walaupun tikus-tikus itu sangat banyak dan gemuk-gemuk. Mengapa saya katakan gemuk-gemuk? Karena Anda tahu ya, sekarang mulai terungkap ya, tikus-tikus yang memakan atau melakukan korupsi di Republik Indonesia ini bukan cuma tikus-tikus kecil ya, dengan misalnya PT Jiwasraya dan juga Asabri, sekarang kemudian sampai ke PT Pertamina ya. Jadi ini yang kemudian buat saya benar-benar sangat menyedihkan. Dan ini yang menimbulkan suatu pesimisme publik ya. Apakah kemudian negara ya, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto ini akan benar-benar bisa menyelesaikan masalah-masalah korupsi di Indonesia. Mengapa demikian? Karena kita tahu ya, dalam pandangan masyarakat ini juga akan mengenai kasus-kasus yang bukan mustahil juga akan mengenai dirinya sendiri ketika dia menjadi Menteri Pertahanan, dan kemudian juga akan mengenai Jokowi dan keluarganya ya. Makanya jangan heran kalau kemudian mahasiswa itu teriak mengenai adili Jokowi dan keluarganya ya. Dan kemudian juga sekarang ternyata ini juga mengenai kasus Pertamina yang jumlahnya auzubillah min zalik 193 triliun rupiah, yang bukan mustahil ini juga akan lebih besar dari itu ya, bahkan nilainya katanya bisa mencapai angka kuadriliun rupiah ya. Ya ini yang buat saya ngitungnya aja agak sulit soal itu. Nah, kalau kita lihat ya, tentunya korupsi ini bukan cuma mengenai pejabat-pejabat tertinggi negara, tapi juga pejabat-pejabat tinggi negara setingkat menteri ya. Dan ini tentunya menteri yang terkena itu tentunya menteri yang terkait dengan persoalan ESDM ya, energi dan sumber daya mineral ya. Dan kita tahu sampai saat ini itu juga masih terus terjadi yang namanya korupsi-korupsi, bukan cuma saja di BUMN, tapi juga BUMN yang terkait dengan minyak dan gas. Dan saya yakin jumlahnya pasti melebihi angka 193 triliun rupiah. Bukan mustahil ini mencapai benar-benar sampai angka yang triliun rupiah, itu yang sangat sulit kita menghitungnya. Bagaimana? Apakah Pak Prabowo sanggup menyelesaikan korupsi-korupsi tersebut ya? Karena ini silang kaitannya itu benar-benar kesana kemari ya, termasuk juga kepada presiden-presiden di masa lalu ya, atau menteri-menteri SDM di masa lalu, direktur-direktur Pertamina juga yang cukup panjang ya di masa lalu, dan juga tentunya perusahaan-perusahaan swasta yang mengimpor dan juga menjual BBM yang boleh dikatakan dulu masuk dalam kategori orang-orang yang tidak disukai oleh Joko Widodo. Dan ternyata di era pemerintahannya justru orang ini masih memegang peranan sangat penting dalam impor dan kemudian penjualan BBM di Indonesia. Berikan pendapat Anda.